Panjang perjalanan ke bandara, mukanya sangat jutek, sampai-sampai Sangsi ketakutan dibuatnya. Apalagi saat dia mulai bertanya dengan nada cemburu tentang pria yang tadi. "Pria itukah yang kau sukai?" tanya Jia-su. "Jelas bukan dong." Namun seperti biasanya, Sangsi terlalu takut untuk berterus terang tentang siapa pria yang disukainya. Dia berusaha mengalihkan topik, tapi Jia-su terus mempertanyakan ciri-ciri pria yang Sangsi sukai itu. Apakah Sangsi menyukai pria yang lembut dan menggemaskan? "Bukan, dia sangat jantan," jawab Sangsi. "Jantan? Jadi kamu menyukai pria berotot?" "Bukan." Jia-su jadi tambah bingung. Pria itu jantan tapi tidak berotot, tapi sangat baik pada semua orang. "Ciri-ciri pria yang kau suka ini kok kayaknya seperti cowok brengsek." Sangsi pun menyangkal. Namun Jia-su ngotot kalau dia pria brengsek. Seumur umur belum pernah Jia-su bertemu dengan pria semacam ini. Sangsi pusing berdebat tentang masalah ini dan langsung menegurnya untuk diam saja dan berhenti bertanya. "Kalau kau ingin bertemu dengan pria itu, kau cukup bercermin saja," gumam Sangsi. Lagi pula, apakah Jia-su tidak mau cari pacar? Dia kan sudah berumur 20 tahunan. Kenapa tidak cari pacar saja, malah ribet mengurusinya terus? "Pacar dari mana? Bagaimana kalau kau perkenalkan seseorang padaku?" kata Jia-su. "Bagaimana bisa aku memperkenalkan seseorang padamu? Cewek-cewek di sekitarku adalah yang seumuran denganku." "Seumuran denganmu boleh juga," jawab Jia-su. Sangsi pun jadi bingung apa maksudnya. Namun Jia-su menolak menjelaskan dan membiarkan Sangsi memikirkan maksudnya sendiri. Sangsi sungguh tidak mengerti apa Jia-su sedang bercanda. Dulu Jia-su tidak pernah mengucapkan hal seperti ini padanya. Tak lama kemudian Sangsi pulang, dijemput kakaknya. Dan kedua orang tuanya pun langsung heboh menyambut kepulangan sang tuan putri tercinta. Sangsi punya hadiah tahun baru untuk semua orang, termasuk kacamata model aneh untuk Sangyang, yang sontak membuat keduanya ribut lagi. Dari percakapan mereka, ternyata ibu Sangsi berniat untuk menjodohkan Sangyang dengan putri seorang kenalannya. Tapi Sangyang ngotot menolak melakukan kencan buta. Seperti biasanya, dia dengan narsisnya mengatakan kalau dia tidak butuh kencan buta, karena gadis-gadislah yang biasanya mengejarnya dan bukan sebaliknya. Usai makan malam, Sangyang heran mendapati adiknya tiba-tiba baik hati, membantunya memperbaiki lampu taman. Kayaknya lagi ada maunya. Benar saja, tiba-tiba saja dia mulai bertanya kepada Sangyang tentang masalah kencan butanya. Dan alasan kenapa Sangyang tidak mau kencan buta, apa Sangyang malu. Kalau dia malu, bagaimana kalau dia mengajak Jia-su? Jia-su juga sama-sama belum punya pasangan, jadi mereka bisa kencan buta bareng. Lagi pula Sangsi merasa kalau belakangan ini Jia-su sepertinya ingin punya pacar, jadi mereka pergi kencan buta bersama saja. Sangyang heran dengan tingkah aneh adiknya hari ini. Pak Jia-su membuat Sangsi marah. Sangsi pun canggung beralasan bahwa dia hanya kasihan sama Jia-su. Dia sudah tidak muda lagi. Kalau tidak punya pasangan, dia akan menua sendirian dan kesepian. Untungnya Sangyang langsung saja percaya begitu saja dan tidak curiga apapun lagi akan sikap aneh Sangsi. Tapi dia bodoh amat, Jia-su mau menua sendirian dan kesepian atau tidak, itu kan urusan Jia-su sendiri. Masalah kencan buta, Sangyang menegaskan kalau dia tidak butuh karena sekarang ini ada cewek yang mengejarnya. Sangsi langsung menunggu sinis tak percaya kepadanya. Dari dulu juga Sangyang hobi sesumbar bahwa banyak cewek yang mengejarnya. Saat mengambil selimut di kasur, Sangsi tidak sengaja menemukan kotak penyimpanan tempat dia dulu menaruh barang-barang pemberian Jia-su. Perubahan situasi sekarang membuat Sangsi akhirnya mengeluarkan barang-barang pemberian Jia-su lagi. Dia sungguh bingung mengingat ucapan Jia-su bahwa dia tidak keberatan pacaran sama orang seumuran dengannya. Apa dia serius? Sangsi harus mencari tahu. Dia pun langsung ngechat sama Jia-su, memberitahu bahwa kakaknya sepertinya sudah punya pacar. Tapi dia sedikit mengarang cerita bahwa wanita itu usianya jauh lebih muda. "Kakakmu tidak mungkin menyukai gadis di bawah umur kan?" tanya Jia-su. "Apakah boleh asalkan usianya legal?" "Sudah usia legal dan berkuliah, jadi sudah dewasa, jadi kenapa tidak boleh?" Percakapan ini membuat Jia-su jadi galau, memikirkan situasi hubungannya dengan Sangsi yang sama persis. Namun karena dia tidak percaya diri, jadi dia meyakini bahwa pertanyaan Sangsi itu pasti murni menanyakan masalah kakaknya saja. Dia yakin bahwa biarpun Sangsi bisa menerima jika situasi ini terjadi pada orang lain, tapi Sangsi pasti keberatan jika terjadi pada dirinya sendiri. Dia yakin kalau Sangsi cuma menganggapnya hanya sebagai seorang kakak.
Zhangxi juga sama galonya dengan dia. Seandainya saja mereka baru bertemu saat mereka sama-sama di usia biasa, Jiasu pasti akan menganggapnya orang seumuran. Namun karena Jiasu melihatnya tumbuh sejak dia kecil, makanya Zhangxi yakin bahwa Jiasu pasti cuma menganggapnya sebagai adik kecil. Mungkin di mata Jiasu dia selamanya anak berusia 14 tahun. Hari ini Jiasu bertemu dengan Qianfei yang sedang dinas di Yehe. Mumpung bisa bertemu dengan Qianfei, langsung penasaran bertanya tentang gadis yang disukai sama Jiasu. Bagaimana orangnya? Jiasu tidak mau berterus terang pastinya. Jadi dia sengaja menjawab pertanyaan dengan agak misterius, berbohong bahwa Qianfei tidak mengenal gadis itu. Pokoknya gadis itu usianya masih agak muda. Qianfei tidak merasa itu masalah, asalkan usia gadis itu sudah legal dan bukan gadis di bawah umur, maka kejar saja dia. Kalau dia tidak cepat, mungkin gadis itu akan diembat orang lain. Jiasu tidak masalah jika memang gadis itu menemukan pasangan yang baik padanya. Jiasu pasti ikut bahagia untuknya. Gadis itu sudah punya seseorang yang dia sukai. Qianfei pun jadi prihatin, tapi itu membuatnya jadi semakin penasaran. Memangnya seperti apa pria yang gadis itu sukai? Coba katakan bagaimana orangnya, biar Qianfei bisa bantu menganalisa tipe cowok idaman gadis itu. Pria itu cukup pandai menggoda, baik kepada wanita manapun, mungkin juga tidak tahu malu. Bukankah itu kau? Ujar Qianfei. Qianfei tidak bermaksud menghina, namun dia yakin kalau penggambaran sifat-sifat pria idaman gadis itu persis dengan sifat-sifat Jiasu. Qianfei yakin banget karena dulu dia juga pernah punya pengalaman seperti ini. Dulu ada gadis yang pernah dia sukai, lalu gadis itu bertanya padanya tentang tipe cewek idamannya. Qianfei pun menjawab dengan menyebutkan ciri-ciri gadis yang dia sukai tersebut, tanpa berterus terang bahwa gadis itulah yang sebenarnya dia sukai. Begitukah? Jiasu masih agak ragu, tapi mungkin juga diakah pria yang Zhangxi sukai itu? Jiasu harus mencari tahu dengan cara mengetes Zhangxi. Karena itulah beberapa hari kemudian dia ngechat Zhangxi secara khusus, memberitahunya bahwa dia sudah tiba di Nanwo. Sampai jumpa nanti. Zhangxi jadi agak bingung kenapa Jiasu secara khusus memberitahunya. Akhirnya tibalah hari pernikahan Qianfei. Zhangxi punya angpau untuknya, tapi Qianfei bersikeras menolaknya. Menolak angpau dari seseorang yang sudah dianggap sebagai adik sendiri. Tak lama kemudian Jiasu baru datang. Dan begitu melihat Zhangxi, dia sengaja memainkan dasinya. Cara tak langsung memperlihatkan pada Zhangxi bahwa dia sedang memakai dasi pemberian Zhangxi. Karena tahu Zhangxi nganggur, Sang Yang langsung menyuruh Jiasu untuk memanggilnya dengan panggilan khusus. Nanti akan dia kasih angpau ini untuknya. Seketika itu pula Jiasu langsung melirik Zhangxi dengan penuh arti. Lalu tiba-tiba saja ia memanggil Sang Yang sebagai kakak. Sang Yang ogah dipanggil begitu oleh sesama cowok, menjijikkan. Namun Jiasu masa bodoh dan terus memanggilnya sebagai kakak, sambil terus melirik Zhangxi dengan penuh arti. Secara tak langsung dia sudah menganggap Sang Yang sebagai calon kakak iparnya. Semua orang yang duduk di meja geli banget mendengar panggilan itu. Apalagi Sang Yang sangat jijik rasanya. Makanya dia langsung memaksa Zhangxi untuk pindah duduk. Dan jadilah sekarang Zhangxi yang duduk di sebelahnya Jiasu. Tapi dia kaku banget, mungkin saking gugupnya dan tidak mengatakan apapun ke Jiasu. Resepsi pernikahan pun dimulai. Qianfei sangat bahagia dan dalam pidatonya mengucapkan terima kasih pada istrinya yang cantik yang mau menerimanya apa adanya. Usai pidato sang pengantin pria, Jiasu mengirim pesan kepada Zhangxi, mengeluhkan sikap Zhangxi yang tidak menyapa sedari tadi. Dan karena HP Zhangxi berada tepat di sebelahnya, makanya Jiasu bisa mengintip HP-nya Zhangxi dan melihat nama kontaknya sebagai kakak nomor 2. Tepat saat itu juga, dia juga mengintip saat Zhangxi mendapat chat dari papanya yang memanggilnya Shizi. Siapa itu Shizi? Tanya Jiasu pura-pura bodoh. Kau kan bukannya tidak tahu nama panggilanku. Kenapa kakakmu tidak pernah memanggilmu begitu? Tanya Jiasu. Dia terkadang memanggilku begitu kalau aku patuh. Siapa saja yang memanggilmu begitu? Tanya Jiasu. Papa, mama, paman, dan bibi, pokoknya orang-orang paling dekat denganku yang memanggilku begitu, kata Zhangxi. Lalu apa maksudnya kakak nomor 2? Ya karena Sang Yang adalah kakak nomor satunya, jadi Jiasu adalah kakak nomor 2. Jiasu tidak terima kenapa dia jadi kakak nomor 2. Karena canggung, Zhangxi beralasan bahwa itu karena Jiasu lebih tua setahun dari Sang Yang, makanya dia kakak nomor 2. Oh baiklah kalau begitu. Sekarang Jiasu tiba-tiba ganti topik, bertanya kepada Zhangxi tentang pria yang Zhangxi sukai itu.
Berapa umurnya? Apa dia satu angkatan dan satu kampus dengan Sangsi? Jelas saja Sangsi jadi semakin salah tingkah mendengar pertanyaan itu. Dia tidak mungkin menjawab terus terang. Jadi dia cuma menjawab bahwa pria itu tidak seangkatan dan tidak satu kampus dengannya. Namun Jiasu tidak berhenti sampai di sini, malah semakin gencar menanyakan tentang pria itu. Bagaimana bisa mereka berkenalan kalau mereka tidak satu kampus? Kami berkenalan saat pergi bermain, jawab Sangsi. Bermain di mana? Di bar, tapi ada yang aneh. Aku ingat saat kau mabuk, kau bilang kalau kalian bertemu di tempat karaoke. Dia berbohong dan cuma ingin memancing Sangsi, dan Sangsi termakan umpannya. Benar-benar mengira kalau dia beneran mengatakan itu waktu mabuk. Makanya sekarang dia langsung berbohong mengiyakannya saja. Jiasu jelas senang menyadari bahwa Sangsi mengarang cerita tentang pria itu untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya padanya. Kenfei memang pintar. Sangsi pun jadi bingung apa hubungannya masalah ini dengan Kenfei. Kenapa kamu menyukainya? Tanya Jiasu lagi. Padahal Sangsi sudah berharap Jiasu akan berhenti bertanya. Sangsi menolak menjawab pertanyaan ini dan langsung berusaha meminta Sangyang untuk pindah kursi. Namun Jiasu sengaja memanggil Sangyang sebagai kakak lagi. Dan itu berhasil membuat Sangyang tidak mau pindah. Chuangchu mendatangi meja mereka. Dia bertindak sebagai baseman mereka. Makanya dia sibuk dari tadi dan baru sempat makan sekarang. Dan santai saja merebut stroberi terakhir yang awalnya hendak diambil oleh Sangsi. Sangsi ingin pulang tapi Sangyang tidak mau pulang sekarang. Soalnya sudah lama dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Dia ingin minum-minum lebih banyak dengan mereka. Kalau begitu Sangsi pun pamit pulang duluan. Namun setibanya di luar, tiba-tiba Jiasu menyusulnya dan memaksa untuk mengantarnya pulang pakai mobilnya Sangyang. Sekarang sudah larut malam, tidak aman bagi Sangsi untuk pulang sendirian. Kau tidak minum? Tanya Sangsi. Kau duduk di sisiku sepanjang malam, masa kau tidak tahu apakah aku minum atau tidak? Tahu kalau kau tidak minum, tapi Kak Jiasu kau tidak perlu mengantarku pulang, aku bisa pulang sendiri. Bolak-balik akan merepotkanmu. Mengantar orang lain mungkin terasa merepotkan, tapi kan Sangsi bukan orang lain. Jadi Jiasu pun tidak merasa repot. Tiba-tiba dia mengembalikan ampau yang diambilnya dari Sangyang tadi. Aku kembalikan ampaunya pada Zizi, kata Jiasu. Ah, Sangsi pun kaget. Kau memanggilku apa barusan? Zizi? Bukankah katamu orang-orang terdekatmu memanggilmu begitu? Oh iya sih, tapi Jiasu tidak perlu mengembalikan ampau ini. Rugi kalau Jiasu mengembalikan ampau ini setelah dia memanggil Sangyang seperti itu. Mana mungkin rugi jika diberikan pada Zizi. Ambillah, ayo pergi. Dia penasaran kapan Sangsi akan kembali ke Yehe. Sangsi berkata, besok pagi penerbangan jam 8. Mendengar hal itu, Jiasu tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga sama, mereka satu penerbangan. Jadi dia akan menjemput Sangsi ke bandara besok pagi. Di tengah jalan, Jiasu tiba-tiba mampir di toko buah. Ternyata dia beli satu kotak stroberi. Soalnya dia perhatikan tadi Sangsi suka stroberi. Namun sepanjang perjalanan Sangsi malah tidak memakannya. Kau mau memakannya? Tanya Sangsi. Aku mau mencicipinya, jawab Jiasu. Sangsi menyodorkan satu biji padanya. Tapi Jiasu malah tidak mengambilnya. Malah menyuruh Sangsi untuk mengulurkannya lebih dekat. Sangsi pun jadi bingung, masa Jiasu mau disuapi. Karena bingung, Sangsi mencoba mengulurkannya dekat mulutnya. Lalu tiba-tiba saja Jiasu memakannya langsung dari tangannya Sangsi. Sangsi pun jadi syok. Jiasu sendiri yang nyuruh, tapi dia juga yang dengan tidak tahu malu menurut Sangsi mau mengambil keuntungan darinya. Namun kemudian dia memutar lagu romantis yang berhasil membuat Sangsi bahagia dan tersipu malu. Sesudah sampai di rumah, Jiasu tiba-tiba memberinya sebuah hadiah tahun baru. Hadiah istimewa berupa gelang berbentuk rubah kecil dan ada inisial nama Sangsi. Jelas saja Sangsi bingung mendapatkan hadiah yang terkesan romantis itu, tapi dia menyukainya. Dia jadi bingung apa maksud Jiasu memberi hadiah ini. Maka begitu sendirian di kamar, dia langsung googling mencari makna dari hadiah semacam itu. Dan salah satu artikel menyebutkan bahwa itu artinya orang yang memberi hadiah itu menyukai kita. Sangsi pun jadi bahagia penuh harapan. Nah, sekian dulu untuk episode 13-nya ya, Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya, Bor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.